Di dalam ketenangan alam, kita bisa merasakan sebuah kebijaksanaan yang tak terucapkan. Kita mendengar desau angin yang mengelus dedaunan, aliran air yang mengikuti gravitasi dengan lembut, dan cahaya matahari yang mengintip di antara cabang-cabang pohon. Semua ini adalah pengingat akan sesuatu yang sering kita lupakan, bahwa hidup adalah sebuah tarian indah antara kepastian dan ketidakpastian. Namun, dalam keseharian kita, betapa seringnya kita terjebak dalam kecemasan, kegelisahan, dan ketakutan tentang hal-hal yang belum pasti. Kita ingin segala sesuatu berjalan sesuai rencana, menginginkan kontrol penuh atas masa depan kita. Tetapi semakin kita mencoba untuk mengendalikan, semakin kita merasa kehilangan arah. Kita pun merasa terombang-ambing di tengah lautan ketidakpastian. Lalu, bagaimana kita bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan di tengah ketidakpastian hidup ini? Jawabannya mungkin dapat kita temukan dalam filsafat Zen, sebuah ajaran yang telah ada selama berabad-abad dan terus relevan hingga saat ini. Zen mengajarkan kita untuk tidak hanya menerima ketidakpastian, tetapi juga untuk menyadari bahwa dalam ketidakpastian itu, terdapat potensi kebahagiaan yang tak terduga. Dalam perjalanan spiritual ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana ajaran Zen bisa membawa kita menuju kebahagiaan yang lebih mendalam dan tulus. Bersiaplah untuk menyelam lebih dalam, ke dalam ketidakpastian, untuk menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada yang pernah kita bayangkan. Apa itu filsafat Zen? Zen adalah lebih dari sekedar ajaran atau agama. Zen adalah sebuah cara hidup, sebuah perspektif yang berbeda dalam melihat dunia. Dalam bahasa Jepang, Zen berasal dari kata dhyana, dalam bahasa Sanskerta yang berarti meditasi atau keadaan perhatian penuh. Zen adalah upaya untuk mengosongkan pikiran dari segala penilaian dan ilusi, untuk mencapai pencerahan atau satori, di mana seseorang menyadari hakikat sejati dari segala sesuatu. Dalam filsafat Zen, tidak ada teori yang kompleks atau dogma yang rumit. Zen menolak doktrin yang kaku dan lebih mengedepankan pengalaman langsung. Sebuah pepatah Zen mengatakan, ketika makan, makanlah. Ketika berjalan, berjalanlah. Zen mengajak kita untuk hadir sepenuhnya di setiap momen, tanpa memikirkan masa lalu atau merencanakan masa depan. Bagi para praktisi Zen, kehidupan sehari-hari adalah praktik spiritual. Zen melihat keindahan dalam kesederhanaan dan menekankan pentingnya hidup dalam keadaan saat ini, tanpa distraksi dan tanpa keterikatan. Seperti yang dikatakan oleh seorang master Zen, jangan cari Buddha di luar, temukanlah dia dalam setiap tindakan yang kamu lakukan. Zen mengajarkan kita bahwa pencerahan bukanlah tujuan akhir yang harus dicapai, tetapi sebuah perjalanan yang harus dijalani dengan penuh kesadaran. Melalui meditasi, perhatian penuh, dan penerimaan terhadap ketidakpastian, kita bisa belajar untuk hidup dengan lebih tenang dan bahagia, apapun yang terjadi. Ketidakpastian adalah bagian dari kehidupan yang tidak dapat dihindari. Setiap momen, setiap detik, membawa potensi perubahan yang tak terduga. Namun, kebanyakan dari kita merasa terintimidasi oleh ketidakpastian ini. Kita khawatir tentang pekerjaan kita, kesehatan kita, hubungan kita, dan masa depan kita. Ketidakpastian seringkali tampak seperti bayangan gelap yang selalu mengikuti kita. Namun, dalam Zen, ketidakpastian bukanlah musuh. Sebaliknya, Zen mengajarkan kita bahwa ketidakpastian adalah esensi dari kehidupan itu sendiri. Bayangkanlah hidup sebagai sungai yang mengalir, selalu bergerak, selalu berubah, dan selalu membawa kejutan. Kita tidak bisa menghentikan aliran sungai itu, tetapi kita bisa belajar untuk mengalir bersamanya. Zen mengajarkan kita untuk tidak melawan arus perubahan, tetapi untuk merangkulnya dengan hati yang terbuka. Ketika kita menerima bahwa tidak ada yang pasti, kita bisa mulai melihat kehidupan dengan perspektif yang berbeda. Kita menyadari bahwa setiap momen adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang.
Ketika kita melepaskan kebutuhan untuk mengetahui segala sesuatu, kita menemukan kebebasan. Dalam ketidakpastian, kita menemukan ruang untuk bernapas, untuk tumbuh, dan untuk mengalami hidup dengan cara yang baru. Di tengah dunia yang begitu sibuk dan cepat berubah, Zen mengajarkan seni kehadiran untuk benar-benar hadir di setiap momen, dengan pikiran yang jernih dan hati yang terbuka. Kehadiran penuh ini adalah inti dari semua praktik Zen. Zen percaya bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan di masa lalu atau masa depan, tetapi di sini dan sekarang. Meditasi Zen atau Zazen adalah cara untuk melatih kehadiran ini. Saat kita duduk dalam meditasi, kita belajar untuk memperhatikan napas kita, mengamati pikiran kita, dan menyadari segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita, tanpa penilaian, tanpa keterikatan. Melalui meditasi, kita belajar untuk menerima apa adanya, tanpa menolak atau melarikan diri. Kita belajar untuk merasakan rasa sakit, kegembiraan, ketidakpastian, dan ketenangan dengan sikap yang sama, dengan kesadaran penuh. Zen mengajarkan kita tentang konsep ketidakmelekatan atau non-attachment. Ini adalah salah satu prinsip penting dalam filsafat Zen yang sering disalahpahami sebagai bentuk ketidakpedulian atau penghindaran dari kehidupan. Tetapi sebenarnya, ketidakmelekatan dalam Zen adalah cara untuk membebaskan diri dari penderitaan, bukan dengan melarikan diri dari kenyataan, melainkan dengan merangkul kehidupan sepenuhnya tanpa terikat pada hasil atau ekspektasi. Bayangkan seorang seniman yang membuat lukisan tanpa berpikir tentang bagaimana orang lain akan menilainya, atau apakah karyanya akan dihargai. Dia melukis hanya untuk menikmati prosesnya, untuk mengekspresikan dirinya sepenuhnya. Inilah esensi dari ketidakmelekatan dalam Zen. Ketika kita tidak terikat pada hasil, kita menjadi bebas untuk menikmati setiap momen yang ada di hadapan kita. Ketidakmelekatan bukan berarti tidak memiliki emosi atau hubungan, tetapi lebih kepada cara kita merespons emosi dan hubungan tersebut. Dalam Zen, kita diajarkan untuk mencintai dengan tulus, untuk hidup dengan penuh, dan untuk merasa tanpa harus menggenggamnya dengan erat. Sebagaimana bunga yang mekar dengan indahnya, kita menikmati keindahannya, meskipun kita tahu bahwa bunga itu suatu hari akan layu. Melalui ketidakmelekatan, kita menemukan kebebasan sejati. Kita menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar milik kita, termasuk kesenangan atau rasa sakit. Semua itu adalah bagian dari aliran kehidupan yang terus mengalir. Ketika kita belajar untuk tidak melekat, kita juga belajar untuk hidup tanpa rasa takut, takut kehilangan, takut gagal, atau takut terhadap ketidakpastian. Dengan memahami dan mempraktikkan ketidakmelekatan, kita mulai merasakan kelegaan dari beban kecemasan. Kita menyadari bahwa dalam membiarkan diri kita terbuka pada segala kemungkinan, kita benar-benar hidup dengan lebih autentik dan penuh. Ketidakpastian adalah satu-satunya kepastian dalam hidup ini, dan bagaimana kita meresponsnya menentukan kualitas hidup kita. Zen mengajarkan kita bahwa ketidakpastian bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan sesuatu yang harus diterima sebagai bagian dari perjalanan kita menuju kebijaksanaan sejati. Kebijaksanaan dalam Zen adalah menerima kenyataan apa adanya, dengan segala ketidakpastian dan ketidaklengkapannya. Kebijaksanaan ini mengajak kita untuk melihat ketidakpastian bukan sebagai hal yang menakutkan, melainkan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Ketika kita menerima ketidakpastian, kita mulai melihat dunia dengan mata yang baru, mata yang terbuka pada segala kemungkinan. Seorang guru Zen pernah berkata, satu-satunya hal yang pasti dalam hidup adalah perubahan itu sendiri. Artinya, hidup adalah tentang adaptasi, penerimaan, dan keluasan. Kebahagiaan tidak datang dari melawan perubahan, tetapi dari mengalir bersama perubahan itu. Dari memahami bahwa setiap perubahan adalah pelajaran, dan setiap ketidakpastian adalah kesempatan untuk menemukan diri kita sendiri dengan cara yang baru.
Ketika kita belajar untuk menerima ketidakpastian, kita juga belajar untuk menerima diri kita sendiri. Kita berhenti mencoba menjadi seseorang yang bukan diri kita, dan mulai menghargai perjalanan unik kita sendiri. Kita tidak lagi terjebak dalam penyesalan tentang masa lalu atau kekhawatiran tentang masa depan. Sebaliknya, kita mulai merasakan kedamaian dalam diri kita, sebuah kebahagiaan yang muncul dari dalam, bukan dari luar. Zen tidak hanya tentang meditasi atau praktik spiritual di kuil-kuil. Zen adalah tentang bagaimana kita menjalani setiap momen dalam kehidupan sehari-hari kita. Apakah kita bisa membawa kehadiran penuh dan kesadaran yang mendalam ke dalam setiap tindakan kita? Apakah kita bisa mencuci piring dengan cara yang sama seperti kita bermeditasi, dengan kesadaran penuh dan hati yang terbuka? Zen mengajarkan kita untuk menjalani hidup dengan rasa ingin tahu yang murni, seperti seorang anak yang pertama kali melihat dunia. Tidak ada yang terlalu kecil untuk mendapatkan perhatian kita sepenuhnya. Bahkan tugas sehari-hari yang tampaknya sederhana bisa menjadi pengalaman spiritual yang mendalam jika kita melakukannya dengan penuh kesadaran. Ketika kita belajar untuk hidup dengan cara ini, kita mulai melihat keajaiban di sekitar kita. Setiap bunga yang mekar, setiap tetesan hujan yang jatuh, setiap senyuman yang kita bagikan dengan orang lain, semua ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Dalam Zen, tidak ada momen yang tidak penting, karena setiap momen adalah kesempatan untuk menemukan kebahagiaan dalam ketidakpastian. Pada akhirnya, Zen mengajak kita untuk hidup dengan keberanian dan kelembutan, untuk merangkul ketidakpastian dengan hati yang terbuka, dan untuk menemukan kebahagiaan dalam momen-momen kecil kehidupan. Ketika kita belajar untuk melepaskan kebutuhan akan kepastian, kita menemukan kebebasan sejati. Kita menemukan bahwa hidup, dengan segala ketidakpastiannya, adalah anugerah yang indah dan penuh makna. Mungkin, saat kita berhenti mencari kebahagiaan di tempat-tempat yang salah, kita akan menemukannya tepat di tempat kita berdiri saat ini. Dan dalam ketidakpastian yang melingkupi kita, kita akan menemukan bahwa kebahagiaan itu tidak pernah benar-benar jauh. Ia selalu ada di dalam diri kita sendiri.